3, 2, 1. Puspaga Semanggi, Surabaya. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan tema peran orang tua menghadapi tantangan masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit terkait narasumber kita kali ini, yakni Bapak Soeharto. Beliau saat ini aktif sebagai tim Pokjanal Kota Surabaya dan penggerak PKK Kota Surabaya. Oke, baik Pak. Mungkin bisa langsung saja untuk memulai materinya supaya mungkin para orang tua ini penasaran gimana sih caranya menghadapi gitu kan di masa pandemi ini gitu. Baik, monggo Pak. Oke, saya diberi waktu berapa menit ini? 1 jam Pak. 1 jam. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara semuanya yang berbahagia, semangat pagi. Saya ucapkan mudah-mudahan informasi yang apa ingin saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kami mengambil tema peran orang tua menghadapi tantangan masa pandemi COVID-19. Tema ini memang kami mencoba untuk sedikit memberikan gambaran pada Bapak Ibu semuanya yang dasar daripada latar belakang kami mengambil tema ini antara lain memang kita ambilkan pendapat dari Charles Darwin. Dari Charles Darwin ini memberikan statement bahwa kita pada dasarnya bukan spesies yang luar biasa, artinya yang kuat tahan hidup atau yang paling cerdas, tetapi kita diberi suatu yang luar biasa, yaitu paling responsif. Artinya dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita harus berbuat seperti apa. Itu yang perlu kita kuatkan di sini, sehingga nanti sedikit saya jelaskan tantangan itu apa, masalah itu apa. Kemudian pendapat orang Jawa dalam pendekatan seperti ini memang kita bisa melihat, kalau kita pakai istilahnya Darwin tadi, bahwa ada pendapat orang Jawa mengatakan ojo dume. Artinya ojo dume itu jangan kita merasa paling dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peribahasa siji desa mawa coro. Artinya inilah yang sebetulnya bagaimana kita mampu mengadaptasi, mampu mengatasi sesuatu kondisi yang ada pada saat ini. Di mana kita berada. Jadi dari dua pendapat filosofi tadi mencoba untuk kami jelaskan di sini sehingga memberikan batasan yang disebut tantangan di sini adalah sesuatu yang perlu kita hadapi, ya. Jadi suatu masalah yang perlu kita sikapi, ya. Sikapi. Jadi masalah itu apa? Masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi yang biasa seperti ini, oh tiba-tiba kok seperti ini sekarang, misalkan dengan adanya protokol kesehatan seperti itu. Jadi tantangan yang kita hadapi pada siang hari ini kita mencoba menjadi 4 bagian. Bagaimana situasi pandemi, kemudian Merdeka Belajar, apa itu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, ini dari Kementerian Pendidikan memberikan seperti itu, karena sekarang sudah banyak yang membuat para orang tua stres itu karena memang belajar dari rumah ini, nanti komponen apa saja yang terlibat di dalam belajar dari rumah. Belum lagi yang dihadapi dengan teknologi, tantangan teknologi ya seperti sekarang ini. Misalkan dengan melakukan daring dan sebagainya, itu kan bagian sesuatu yang banyak sebetulnya yang perlu kita hadapi. Ya. Jadi kira-kira itu, sehingga materinya kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama tantangan, yang kedua
bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Jadi ini program-program yang dikembangkan oleh teman-teman di P5 Surabaya dan kalau merujuk ke atas pada teman-teman BKKBN. Kita mencoba untuk membahas yang pertama tantangan ini. Tantangan situasi pandemi. Dalam tantangan situasi pandemi ini kita bisa melihat apa yang terjadi perubahan-perubahan di situ. Kita bisa melihat kesehatan masyarakatnya terjadi banyak perubahan. Sebenarnya kita harus ambil sikap yang positif, misalnya dengan protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kalau kita menjadi kebiasaan nanti, maka akan menjadi semacam tradisi dan menjadi sesuatu yang budaya kita melakukan, bahwa kalau masuk rumah harus cuci kaki dulu, tangan, gali. Jadi masuk ke rumah dalam kondisi yang memang benar-benar kita dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua ekonomi, perekonomian. Kita bisa melihat sekarang bagaimana dengan kondisi-kondisi pandemi ini membuat, bisa melihat kemarin saya melihat semacam bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah menjadi 5 lebih. Ini hal sesuatu yang memungkinkan bagaimana kita dalam mengatasinya. Kemudian pendidikan, ini yang sekarang menjadi sorotan dan ini yang perlu kita sedikit kuatkan nanti, karena memang bagaimana belajar dari rumah, komponen apa yang perlu kita siapkan, apa yang berpengaruh di situ. Karena dengan model pendidikan di rumah ini, dari rumah ini banyak sebetulnya keluhan-keluhan yang disampaikan para orang tua, terutama ibu-ibu ini, ya. Dan anak-anak pun kami kemarin mendengar suatu statement dari anak-anak yang kadang-kadang karena tidak kemengertiannya, jadi mereka kenapa saya tidak boleh masuk sekolah misalnya seperti anak-anak, terutama anak-anak PAUD itu. Jadi mereka mengatakan, oh kita dalam kondisi pandemi, kita dalam kondisi ada COVID corona yang menakutkan. Tiba-tiba anak tersebut membuat semacam anekdot yang kita membuat ketawa juga. Jadi dia berbicara seperti ini, berkata seperti ini bahwa aku nggak takut kalau corona menakutkan, ibu itu loh semakin menakutkan gitu. Sehingga di sini mungkin dalam arti pendekatan interaksinya dengan anak juga karena ibu harus banyak yang ditangani karena model-model pendidikan seperti itu, sehingga hal ini memungkinkan untuk kita harus seperti apa. Kemudian dalam bidang kehidupan lainnya, saya kira banyak yang mempengaruhi kita dalam bersosial, yang dulu bisa berkerumun dan sebagainya, kita sudah tidak bisa seperti itu, bisa bebas dengan leluasa, kita sudah harus ada protokol-protokol yang harus kita patuhi, aturan-aturan yang harus kita patuhi seperti apa. Jadi yang paling penting, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di sini, dalam menghadapi situasi kondisi ini kita harus berpikir positif, dalam arti bagaimana kita mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Tantangan-tantangan apa yang harus kita kuatkan nanti. Nah, ini yang perlu kita ingin kembangkan lebih lanjut. Ya. Kemudian kita bisa melihat pada tentang masa berlakunya pandemi. Kapan pandemi ini berakhir? Ini kita beberapa ahli sudah menyebutkan bahwa kita kembali akhirnya, kita tidak bisa memberikan estimasi, memberikan suatu batasan-batasan, hanya Allah yang tahu gitu. Para ahli menyebutkan seperti itu karena memang hal ini harus kita hadapi. Kalau sudah seperti ini, masa berlakunya ini kita tidak tahu, maka sikap apa yang harus kita kuatkan nanti. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting kita harus berpikiran positif bahwa masalah COVID ini, masalah virus ini hanya perlu kita sikapi.
kalau beberapa ahli juga menyebutkan bahwa pandemi ini bisa berakhir atau mungkin juga sulit berakhir tuntas, sangat tergantung pada kebijakan yang terintegrasi. Artinya bahwa semua komponen yang ingin segera berakhirnya masalah virus COVID-19 ini, maka apa, aturan-aturan apa yang harus sudah dikeluarkan, kita perlu bisa mentaatinya. Kemudian bagaimana perilaku sosialnya. Jadi banyak sih sebetulnya kalau kita bisa melihat slogan-slogan, kita harus seperti apa, berbicara seperti apa, berbicara seperti apa, kenapa harus bermasker dan sebagainya. Saya kira sudah banyak. Jadi perilaku-perilaku sosial ini juga akan mempengaruhi akan berakhirnya COVID-19 ini. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, maka bagi kita sebagai orang-orang yang religius, kita ya semampu mungkin bagaimana kita menguatkan diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar COVID-19 ini bisa segera berakhir. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, bisa dilanjut Mbak. Kemudian bagaimana menghadapi situasi, ya, menghadapi situasi pandemik. Ini yang perlu kita kuatkan dari sisi kesehatan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira dari Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa memberikan indikator-indikator yang berperilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Itu yang perlu kita kuatkan. Kemudian bagaimana cara kita berperilaku aman. Artinya kalau kita bermasker, misalnya kita kalau ada sedikit mungkin bisa tidak menyampaikan. Atau orang lain kalau apa yang punya tidak bisa menyampaikan virusnya pada kita. Jadi bermasker dengan jarak yang sudah ditentukan itu adalah perilaku aman. Bagaimana kita menciptakan hidup yang aman pada diri kita dan pada lingkungan kita. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan karakter. Ini yang sedikit banyak mungkin ingin sedikit saya sampaikan di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Maka ada 3 komponen yang perlu dikuatkan di dalam hal masalah pendidikan itu, yaitu anak. Sehingga di sini nanti kita sampaikan bagaimana tentang pemahaman anak, kemudian cara mendampingi anak. Orang tua, kemudian sesama pendidik. Artinya bahwa dengan model-model pendidikan yang daring ini harus ada kerjasama, ada kolaborasi antara para guru dan orang tua. Ini yang memang kadang-kadang masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Kemudian pada kondisi, ya, sikap mental nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini yang tadi saya katakan siji desa wowocoro atau yang tadi saya katakan kita diberi kemampuan untuk merespon. Jadi bagaimana kita mampu mengatasi kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berinovasi. Jadi bagaimana yang dulunya belum bisa menggunakan media-media digital, sekarang harus belajar menggunakan itu. Jadi baik pada guru maupun orang tua. Kemudian variasi pendekatan pembelajaran. Itu tadi yang sudah saya katakan bahwa banyak sih sebetulnya dan yang sekarang lagi dikembangkan yaitu belajar dari rumah. Ini yang nanti sedikit ingin saya sampaikan karena di sini banyak orang tua yang ya bisa dimaklumi karena mereka belum terbiasa dengan memberikan pembelajaran pada anak-anak kita yang pada saat yang dulunya kalau bersekolah itu diserahkan pada guru, sekarang mereka harus terlibat langsung di dalam pendidikan ini. Kemudian kecemasan terhadap teknologi, ya.
Ini yang perlu nanti kita kuatkan dari tantangan dari sisi teknologi itu seperti apa. Ya. Kemudian ini yang sekarang lagi dikembangkan, saya sering baca referensinya, energi positif. Energi positif itu yang selalu kita ingin kembangkan ya. Jadi bagaimana kita harus berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif kita akan menjadi output-nya pasti positif. Ya, banyak ini sebetulnya yang perlu kita kuatkan. Kemudian dari berpikiran positif akan menimbulkan kreatif. Jadi kita pasti mencari cara-cara bagaimana untuk mengatasi ini. Kemudian yang paling penting adalah gotong royong dan berbagi. Maksudnya gotong royong itu apa? Jadi gotong royong ini bahwa kita di dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam mengatasi pandemi ini, maka kita harus teamwork. Jadi tidak ada yang merasa unggul. Jadi sama-sama kita harus melakukan di dalam mengatasi sesuatu permasalahan ini. Kemudian berbagi dalam artian ya kapan kita bisa membantu yang lain. Jadi itu yang perlu dikuatkan bagaimana dalam mengatasi situasi pandemi pada saat ini. Jadi ada 3 pokok yang perlu kita kuatkan dalam sisi kesehatan, bagaimana kita bisa berperilaku hidup positif, karena secara praktek saya pribadi, memang kadang-kadang kalau ingin menyentuh sesuatu harus, kalau masuk rumah harus cuci tangan dulu. Jadi sekarang seperti itu. Jadi ada rasa kebiasaan, kan sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu bukan menjadi beban lagi, bukan menjadi tantangan lagi. Yang sekarang masih perlu dikuatkan lagi yaitu perilaku aman ini. Jadi masih banyak orang yang walaupun ada sanksi yang seperti itu, tetapi kadang-kadang mereka masih belum memahami, belum menyadari ya bahwa itu akan belum lagi nanti kalau ada beberapa, saya kemarin melihat memang di daerah beberapa daerah yang merasa pakai masker itu kayaknya ada semacam kayak menghina gitu. Makanya kita harus bagaimana mampu menjelaskan. Biasanya salaman itu kadang-kadang juga kalau tidak bisa kita memahami, dikira sombong dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang perlu kita kuatkan lagi. Kemudian kalau berperilaku dengan yang di rumah ini, bagaimana kita memahami tentang anak, orang tua harus berperilaku seperti apa, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan para pendidik dan pengasuh. Saya kira ini yang untuk menghadapi situasi pandemiknya, kira-kira kita sudah nyampe. Kemudian sedikit saya ingin, karena begini tadi ya, yang tadi Mbak, yang krisis wabah COVID ini. Ini tadi yang, ini kita bisa melihat, kalau kita dulu dengan aman-aman, sekarang dalam model krisis. Nah, bagaimana krisis mencakup beberapa tahapan secara psikologis ini yang perlu kita kuatkan nanti. Ya. Dan ini pun kita tidak tahu tadi sampai kapan. Kemudian ada yang sekarang lagi dinamakan kenormalan baru atau budaya-budaya baru yang perlu kita kuatkan agar pandemi ini bisa segera berakhir. Lanjut. Jadi kita sekarang ingin saya sedikit memberi penjelasan karena berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pengasuhan, apa yang perlu dipahami oleh orang tua. Ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan menyampaikan sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Jadi yang perlu diketahui oleh orang tua bahwa pembelajaran berpusat pada anak, artinya bahwa kita bisa dalam menentukan sesuatu, meningkatkan pada konsep-konsep aspek, misalkan aspek kognitif, kita tidak boleh memaksakan pada konsep kita. Artinya bahwa berkebutuhan pada anak ini kita mampu memahami tentang
kemampuan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, konteks pembelajaran lebih luas. Ini yang memang perlu kita kuatkan terus, pembelajarannya lebih luas ini, karena memang dari para orang tua banyak sih yang mungkin belum bisa memahami ini ya, pembelajaran lebih luas itu, karena kalau kita kembali pada tingkat kecerdasan, multiple kecerdasan dari setiap anak ini kan banyak sekali ya. Ada yang memberikan sampai 9, ada yang 11 ya, kecerdasan jamaah itu. Artinya metodenya, konteksnya harus belajar. Kalau anak ini misalkan enggak siap dengan tema itu, kita harus kembangkan pada tema yang lain. Kemudian suasana belajar. Ini yang kadang-kadang kalau di rumah, itu kadang-kadang karena orang tua masih belum paham tentang bagaimana cara-cara menyampaikan, itu kadang-kadang mereka masih kuat sebagai superior gitu. Orang tua harus lebih ditaati gitu. Yang ini yang kadang-kadang bisa tidak nyaman dalam pembelajaran. Apalagi kalau sudah agak lama mereka memberikan sesuatu batasan tapi belum bisa dipahami. Jadi ini yang perlu kita kuatkan lagi. Kemudian tadi berkaitan dengan berpusat anak, ini yang disebut dengan anak adalah unik. Anak unik ini maksudnya adalah bahwa setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Jadi makanya di sini kita tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena pasti hampir sama dengan sidik jari bahwa kecerdasan ini seperti itu. Jadi kita diberi potensi yang berbeda-beda oleh Yang Maha Kuasa karena memang punya kepentingan yang perlu kita siapkan, hanya kita tinggal ingin mana yang lebih dominan di dalam kecerdasan tadi. Kemudian anak kompeten dan berakhlak mulia. Ini yang sering kalau kompeten saya kira sudah banyak disampaikan oleh para pendidik. Kemudian yang berakhlak mulia. Ini yang kadang-kadang sebetulnya kalau kita mau dengan jujur bahwa berakhlak mulia ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga atau lingkungan keluarga. Nah, disinilah nanti kita ingin sedikit kupas ya. Kemudian guru mampu membangun kultur ya. Jadi diharapkan tadi saya katakan bahwa di samping orang tua, para guru pun, para pendidik harus mampu sekarang ya, harus mengatasi tantangan tadi. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sampaikan pada para bunda-bunda PAUD bagaimana kita berkolaborasi dengan para orang tua, karena karakter ini sangat mempengaruhi ya. Jadi menguatkan lagi dengan empati ya. Jadi ini saya kira yang memang agak berat juga, bahwa kalau dulunya kita sedikit-sedikit empati, maka kita harus menguatkan kembali, karena tanpa empati yang tinggi maka sulit kita akan berkolaborasi dengan para orang tua. Demikian juga orang tua harus memahami juga tentang jasa-jasa dari para pendidik kalau memang mereka melakukan suatu kolaborasi dengan para orang tua. Ya, akhirnya menimbulkan karakter yang kita inginkan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi, dan ini sebetulnya ada sesi sendiri nanti mungkin dari teman-teman Tembok Channel akan membahas tentang komunikasi. Jadi tadi sudah saya katakan kolaborasi, berpikir, bertindak, kritis, kreatif ya. Jadi ini yang kadang-kadang memang kita belum paham tentang arti dari kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sebetulnya lebih tinggi dari integrasi. Karena kolaborasi itu semacam keseiramaan, keselarasan. Jadi bagaimana kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat enak dipandang, didengar, dan
dilihat gitu ya. Jadi semuanya selaras, itu namanya kolaborasi. Ini kira-kira pengertian dari apa yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi dari para pemirsa semuanya, saya kira bisa nanti saling mengoreksi pada kita, bagaimana kita sudah mampukah melakukan perpusat belajar pada anak, bagaimana mengembangkan konsep pembelajaran yang lebih luas. Karena ini pendekatannya sangat-sangat bervariasi ya. Kemudian tentang anak dan sebagainya. Bisa dilanjut, Mbak. Nah, kemudian yang tantangan berikutnya adalah belajar dari rumah. Nah, ini yang ada 4 komponen di sini yang perlu ingin saya sampaikan ya. Nanti ada sedikit yang perlu kita kuatkan juga. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa karakter sebagai roh. Di sini bahwa antara pendidik, artinya guru, orang tua, anak, ya, itu harus memahami tentang karakter masing-masing. Jadi penyesuaian karakter ini yang memang agak sulit juga. Nah, nanti sedikit saya uraikan karena penyesuaian karakter ini memang tidak bisa lepas dari emosi dalam memanage emosi kita, ya. Karena saya sudah dulu waktu awal-awal PAUD itu sebagai contoh aja seperti gini. Pada saat itu ada anak yang mewarna, karena ada semacam kayak kegiatan gitu, mewarna gambar binatang, gajah pada waktu itu oleh anak di warna hijau. Tiba-tiba orang tuanya karena mungkin karakternya kebiasaan di rumah seperti itu harus dituruti sehingga dia dengan mudahnya berkata menstigma putranya karena di depan saya tahu persis, jadi dengan mudahnya berkata menurut saya sih ya kasar juga gitu ya. Goblok, gajah kok diwarna hijau gitu misalkan. Saya bilang pada orang tua tersebut, sudah Bu, nanti kita buktikan yang benar siapa. Ini karakter-karakter yang memang perlu dipahami nanti pada para orang tua. Jadi sudah selesai, saya tanya pada anak, teman boleh bertanya? Boleh. Jadi, kenapa gajahnya diwarna hijau? Oh iya, jadi diwarna hijau karena gajahnya gulung-gulung di suket, suketnya ditempel di gajah tersebut. Jadi suket itu warnanya apa? Gitu. Karena sementara anak menganggap hijau itu suket warna hijau, digambar hijau. Jadi imajinasi anak sudah seperti itu, orang tua belum nyampe. Sehingga dia berstigma seperti tadi. Nah, karakter-karakter seperti ini yang memang perlu dipahami di dalam belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, peran sentral orang tua. Ini yang sekarang di dalam menjadi orang tua hebat, nanti kita coba sedikit saya uraikan, orang tua itu harus seperti apa. Jadi kalau dilihat dari pengasuhan dan pendidikan bahwa banyak orang tua itu kan seharusnya menjadi sentral, artinya yang tokoh utama dan pertama dalam pendidikan anak. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi guru dan orang tua. Jadi tadi sudah katakan karena saya sendiri juga pemerhati tentang PAUD. Jadi kemarin saya juga dialog-dialog sama para bunda-bunda PAUD baik di TK maupun di PPT. Itu nampaknya juga masih banyak kendala-kendala yang dihadapi karena berkaitan dengan karakter ini. Jadi itu yang saling berkaitan nanti. Jadi kolaborasi guru dan orang tua nanti saya kira ini lebih banyak sudah disampaikan di para bunda-bunda PAUD. Kemudian adaptasi dengan kondisi keluarga. Jadi ini yang kadang-kadang tadi sudah katakan bagian dari tantangan untuk beradaptasi. Padahal Tuhan sebetulnya sudah memberikan suatu kemampuan pada kita yang tadi
dikatakan menjadi paling responsif. Artinya sebetulnya manusia itu paling cepat ya menangkap sesuatu yang harus disikapi. Tetapi kadang-kadang karena karakter tadi sehingga kita kadang-kadang yang diberi kelebihan ini diremehkan. Sehingga apa-apa yang perlu seharusnya sudah bisa terselesaikan tidak terselesaikan. Ini yang pemahaman dari belajar dari rumah. Oleh karena itu untuk para orang tua yang belum sedikit paham tentang pendidikan, maka di sini ingin sedikit saya sampaikan tentang pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi orang tua harus memahami ini bahwa kita belajar kalau kita menggunakan, lanjut Mbak, yang Dewantoro itu Pak, bahwa pendidikan harus berangkat dari alam. Jadi kita belajar dari kondisi-kondisi tadi ya katakan kondisi-kondisi di apa yang harus kita kuatkan di situ. Kemudian yang perlu kita pahami dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini menyampaikan bahwa pendidikan itu bisanya menuntun. Jadi artinya menuntun itu tidak bisa kita misalnya kita menanam padi kemudian harus tumbuh jagung, tidak mungkin. Jadi menuntun dalam arti di sini memelihara, kemudian tadi juga memberikan support atau dukungan-dukungan ya pada anak-anak. Jadi para orang tua juga harus memahami kondisi ini, ya berkarakter ini. Jadi ibaratnya pendidikan itu sebagai petani. Jadi kalau kita nanam jagung, ya tumbuhnya jagung. Nggak mungkin nanam jagung, tumbuh padi, dan sebaliknya. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua ini dalam sisi proses pembelajaran, ini sangat luar biasa yang kalau kita pahami bersama, bahwa ada istilah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi ini yang perlu dipahami, walaupun ini sudah sering kita dengar, tapi kadang-kadang di dalam proses pembelajaran tidak pernah kita gunakan. Jadi yang diartikan sung tulodo itu kalau anak memang pada saat pembelajaran ini belum bisa apa-apa, belum mampu melakukan sesuatu, kalau di dalam evaluasi para pendidik PAUD itu ada istilahnya belum mampu berbuat dan sebagainya. Itu kita di depan, jadi orang tua itu harus di depan. Ya. Kemudian ing madya mangun karso, kalau anak sudah mulai mampu melakukan kegiatannya, maka kita harus melihat, ya, mengawasi. Nah, kalau tuturi handayani, kalau anak sudah asik melakukan kegiatannya, misalkan anak lagi asik melakukan kegiatan buat apa macam-macam, bongkar apa macam-macam, itu ya kita melihat aja. Selesai baru dikuatkan apa yang dia lakukan. Jadi tidak usah kita ikut-ikut. Itu yang perlu dipahami oleh para orang tua di dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana emosi kita? Artinya apa ya sikap kita yang harus kita lakukan pada anak-anak kita? Artinya kita harus bebas ikatan. Bebas ikatan itu kita tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh membeda-bedakan dan sebagainya. Ya. Kemudian ini yang perlu kita sikapi dalam membentuk karakter, membentuk semacam emosional, bahwa pendekatan pada anak harus dengan hati yang suci. Ya, ini yang agak berat juga ini ya. Jadi keikhlasan itu memang sulit juga kalau tidak terbiasa. Kemudian
agar bisa berjalan di dalam pembelajaran dari rumah ini, maka kita tidak akan meminta sesuatu hak. Artinya kita tadi sebagaimana diataskan, karena sudah suci, maka kita harus ikhlas di dalam melakukan itu. Tentang outputnya, nggih monggo nanti. Ya. Jadi kalau kita melihat pembelajaran dari rumah, tadi ada seperti itu. Jadi yang berikutnya, Mbak, yang bekerja di rumah ini, ya sikap-sikap bekerja di rumah, nah ini yang perlu kita kuatkan ya. Kita dalam kondisi krisis, sehingga membutuhkan kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Ini sehingga ini yang merupakan tantangan juga tadi yang di rumah. Nah sekarang dengan menghadapi, kalau kita tidak siap menghadapi tantangan ini, menjadi stresor, terutama bagi ibu rumah tangga. Ini yang untuk ibu-ibu, bagaimana kita mengatasi supaya tidak stres, itu yang nanti ingin sedikit saya kupaskan. Saya kira ini, dan ini yang belajar dari rumah. Sudah Mbak, ini Mbak, lanjut Mbak, yang kemajuan teknologi. Lanjut. Nah, ini kemajuan teknologi. Ini tantangan teknologi. Kita bisa melihat sekarang, yang paling penting kita harus punya semboyan ini. Best we can. Jadi, ya, kita harus bisa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi dengan semboyan ini, maka semua tantangan akan bisa teratasi. Kalau belum apa-apa sudah nggak bisa, ya akan sulit. Makanya tadi saya katakan harus berpikir positif. Jadi kemajuannya jelas di sini, berpacu dan belajar, mempelajari, menguasai seperti sekarang ini, terus berinovasi, kemudian mulai dari yang kecil, seperti sekarang ini kecil-kecil, tapi kalau sudah menjadi biasakan, maka akan menjadi besar juga. Jadi istilahnya sekarang kan kita sudah ada istilahnya generasi digital dan generasi transisi digital. Jadi orang tua itu yang ada kemarin dari teman-teman DP5 membuat semacam batasan gitu, apa yang disebut dengan anak digital dan apa yang disebut dengan transisi digital. Jadi anak-anak kalau sudah dalam kandungan lahir sudah tahu tentang alat-alat elektronik, maka itu yang disebut dengan anak-anak digital. Jadi kita bisa lihat ibu hamil-hamil sudah main-main HP dan sebagainya, itu berarti sudah terjadi proses pembelajaran dalam kandungan. Nah, berikutnya Mbak, konversinya apa? Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan di dalam digital teknologi ini. Kalau dulu kita menggunakan buku misalnya, sekarang sudah menggunakan seperti sekarang ini. Bisa melihat melalui berbagai, banyak sih keuntungannya juga kalau kita ingin sesuatu, kita tinggal klik gitu aja, cari apa, ketemu sudah di situ. Kemudian dulu yang sifatnya surat menyurat, sekarang sudah email. Jadi tinggal ngirim-ngirim gitu. Jadi dan seterusnya itu. Ini yang lanjut Mbak, chapternya pada tadi yang sudah saya katakan, pada anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital. Jadi anak-anak yang apa namanya lahir dalam sudah mengenal, ya dalam kandungan mereka sudah mengenal itu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti itu, dan kita sebagai orang tua, saya pribadi sebetulnya sih juga gaptek gitu. Tapi karena tuntutan, karena tantangan, ya saya harus belajar. Jadi saya sempat dulu diketahuin teman-teman untuk Sherlock aja enggak bisa gitu. Oh, Sherlock gitu. Tapi akhirnya diberitahu ya, ternyata luar biasa manfaatnya. Jadi itu tantangan-tantangan, ada 4 tantangan yang sudah kita selesaikan, pada mudah-mudahan waktunya nanti bisa memenuhi. Sekarang pada materi yang kedua, yaitu bagaimana kita menjadi orang tua hebat. Ya. Lanjut Mbak.
menjadi orang tua hebat. Nah, ini. Yang perlu kita pahami sekarang, jadi saatnya orang tua memahami pengasuhan dan pendidikan. Ini yang sering kita lihat, dan saya karena praktisi juga pemerhati, saya kira sering menemukan ini. Jadi banyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, tetapi karena sebagian orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar. Nah, ini yang menjadi kendala dalam tantangan tadi, proses belajar di rumah tadi. Ya, jadi seperti yang contoh saya katakan tadi, imajinasi anak sudah sangat tinggi bahwa gajahnya diwarna hijau karena dia ada aktivitas, tetapi orang tua belum sampai itu. Yang paling agak rawan karena memang tidak ada kelas khusus secara formal bagi orang tua untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Ini tidak ada sekolahnya ini, kelasnya itu, kursusnya tidak ada. Makanya seperti momen-momen seperti ini, maka itu bagian dari pemahaman, sehingga kalau kita memahami, kita akan mampu melakukan, jadi belajar dari kenyataan-kenyataan yang para orang tua sampaikan itu akan menjadi untuk lebih berkembang. Itu yang disebut dengan proses belajar kita. Lanjut, Mbak. Kemudian memahami orang tua. Ya. Memahami orang tua. Jadi kita harus seperti apa? Bahwa orang tua terbaik bukanlah mereka yang suka menyerahkan urusan pengasuhan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang masih belum banyak orang memahami. Jadi kalau pendidikan itu tugasnya guru, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita kembali pada konsepnya bahwa orang tua itu adalah pendidik pengasuh yang pertama dan utama, maka pemahaman-pemahaman ini harus sudah mulai sedikit dihilangkan. Jadi kalau kita mampu melakukan pendekatan dengan anak, maka ini adalah suatu investasi yang luar biasa. Ya, sangat berharga. Jadi ini yang kadang-kadang tidak bisa dipahami. Karena apa? Karena masa depan anak tergantung pada bagaimana orang tua memperlakukan mereka. Ini sebagai contoh, Ibu ya. Supaya kita ibu-ibu juga tidak mengalami. Saya pernah, Bu, dianggap oleh anak saya ini bukan ayahnya. Karena saya selalu membandingkan dengan kakaknya yang agak lebih cerdas, lebih pandai gitu. Saya tahunya dari teman saya, karena kita punya grup yang saling mengingatkan, mengawasi anak-anak kita, tanya, "Tok, Dimas lu ngomong tok apa? Kon dia jadi itu anakmu." Kenapa? Karena saya tanya seperti itu. Jadi tergantung pada bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam melakukan proses-proses pembelajaran di rumah. Jadi tantangannya seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian pemahaman tentang anak sekarang. Pemahaman tentang anak. Terutama anak-anak usia dini. Ya. Di sini seharusnya orang tua bisa memahami bahwa anak itu adalah karunia. Ya. Anak itu adalah karunia. Artinya sebetulnya anak ini pun juga tidak ingin minta dilahirkan. Ya. Dan dia tidak akan bisa memilih orang tuanya. Kita harus pahami itu. Jadi kalau kita sudah menganggap bahwa anak itu adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, maka apapun yang ada pada kondisi anak-anak kita, yang itu harus kita syukuri. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita fasilitasi. Ya, karena beliaunya juga, anak-anak kita tidak bisa memilih ingin jadi anaknya siapa-siapa gitu. Semuanya pasti ingin memilih anaknya raja, anaknya ratu, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini mohon maaf ini bagi teman-teman non-muslim, karena
saya menggunakan semacam hadis gitu, bahwa kalau pada anak, ini ada perkataan Umar bin Khattab, itu bahwa didiklah anak-anakmu dengan pengajaran yang baik. Sebab ia diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Itu artinya seperti sekarang. Kalau dulu zamannya saya dulu karena tidak ada pandemi, maka cara mengajarnya pun beda. TK dulu dengan TK sekarang. Jadi itu pun sudah disampaikan pada beberapa abad yang lalu. Artinya zamannya di sini bukan zaman yang diartikan masa, tapi metodenya. Jadi metodenya harus menggunakan apa? Karena zamannya saya dulu, kalau orang tua sudah berkata gak elok, ya sudah gak elok, gak indah, gak boleh dilakukan. Gitu. Tapi anak-anak sekarang gak bisa. Mereka butuh penjelasan yang secara rasional. Makanya kita dituntut untuk selalu mempelajari tentang cara-cara pendekatan. Ya. Kemudian mengapa orang tua mempunyai peran penting dalam pengasuhan? Ini kembali lagi saya menggunakan semacam ayat gitu. Jadi kita berkewajiban orang tua karena tadi anak sebagai investasi dan kita berkewajiban karena anak tadi sebagai karunia yang perlu kita pelihara, yang perlu kita fasilitasi, yang perlu kita didik, kita asuh. Karena kita nanti dimintai pertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu, diri kamu dan juga ahli-ahli keluargamu daripada asap api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Jadi artinya bagaimana tugas peran orang tua di dalam menjaga karunia, di dalam menjaga yang perlu telah disampaikan pada kita, maka kita perlu untuk menjaganya ini. Jadi di sini dasar-dasar inilah yang membuat kita orang tua mempunyai peran yang cukup penting di dalam pengasuhan. Bagaimana agar belajar di rumah tadi bisa lebih tenang, orang tua tidak stres tadi, maka kita menginjak pada materi yang berikutnya, cara mendampingi anak. Agar kita tidak stres, maka kita harus mampu mengelola emosi dalam pendampingan saat belajar. Pak, citernya bisa diganti, Mbak. Pak, terus lanjut pada ini, pada apa? Emosi. Nah, ini lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi bagaimana untuk mengendalikan emosi kita? Maka ini yang beberapa ahli menyebutkan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu sangat-sangat berkaitan. Jadi ini pikiran, ini adalah kita diberi otak untuk menganalisa, untuk memberikan kejelasan apakah ini baik dan buruk. Karena insting kita ini sama Yang Maha Kuasa diberi baik dan buruk, benar dan salah gitu. Jadi otak kita sudah di bawah itu. Nah, perasaan itu banyak berlaku yang hati kita. Jadi bagaimana hati kita bisa menerima. Kemudian perilaku kita, artinya sikap kita yang telah kita ambil. Jadi ini harus selaras dan sangat terkait. Dan ini pun kalau para ahli menyebutkan juga kalau ego kita ini terlalu kuat, maka perilaku kita akan bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan. Contohnya seperti ini. Jadi pikiran ini kebetulan saya pernah diskusi dengan anak saya. Jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada perilaku. Jadi otak kita ini diberi misalnya pada saat itu yang saya bahas dengan anak saya itu ada hari raya yang 2
2 hari itu yang berbeda. Nah, itu pada saat anak saya ke rumah ingin silaturahmi gitu, tanya, ayah masih puasa? Terus enggak sido saya, karena menunggu saya harus lebaran. Pada saat itu akhirnya tidak terjadi apa istilahnya orang Jawa sungkem. Tapi kami diskusi akhirnya karena anak saya ini ahli orang pelayaran, jadi ilmu falaknya lebih kuat, dia cerita tentang bulan, tanggal bulan. Seperti itu, akhirnya cerita. Nah, pikiran saya ternyata membenarkan. Jadi pikiran secara akal membenarkan, sehingga perasaan saya, oh benar, ada keputusan membenarkan. Kemudian tapi perilaku kita kadang-kadang kalau dia anakku lapo, aku manut anakku, nah, itu sikap perilakunya akan sangat berbeda. Nah, disinilah maka yang diartikan di sini, pikiran, perasaan, dan perilaku sangat terkait, itu tergantung pada karakter kita. Kalau kita menganggap anak kita adalah sesuatu yang memang tidak ada keterkaitan senior dan junior, maka dan tidak ada misalkan emosi yang keembung suku lapo seperti itu misalkan teman, maka kita akan berlaku sesuai dengan pikiran dan hasil perasaan tadi. Itu yang sangat terkait. Sehingga di sini emosi adalah perangkat manusia yang normal, maka harus bisa dikendalikan ini. Jadi dengan dasar yang tadi saya sampaikan, maka kita harus mengambil sikap tadi. Jadi kalau kita sudah benar anak kita, kemudian hati kita membenarkan, otak kita membenarkan benar, hati mengambil keputusan benar, maka perilakunya juga harus benar. Tapi kalau diambil-ambili dengan kebencian dan sebagainya, maka kita yang perilakunya tidak sesuai dengan pikiran dan hati tadi. Ya, jadi emosi pada dasarnya itu ada yang kuat itu dari berkembang dari lingkungan. Jadi kalau makanya tadi saya katakan bahwa anak ini tergantung pada sikap kita menempatkan dia seperti apa ya seperti itu. Kalau kita mampu mengembangkan ya emosi kita dalam menghadapi sesuatu, maka anak kita akan melihat seperti itu, nah, seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapan apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kemudian lanjut, Mbak. Jadi bagaimana mendampingi anak belajar? Nah, mendampingi anak belajar ini ada ini Bu ya. Jadi kita harus bisa membedakan sesuai usianya. Kalau anak usia dini, kemudian anak SD, kemudian anak remaja, kemudian anak dewasa, maka cara pendampingannya, cara pendekatannya juga akan berbeda-beda. Saya kira ini yang perlu dikuatkan nanti sehingga cara kita mendampingi supaya tidak stres karena kita sudah tahu kalau anak PAUD ini tingkat pemahaman, tingkat pengetahuannya masih sedikit, maka kita harus seperti apa. Kalau remaja sudah banyak yang mulai masukan-masukan dari kiri kanan, kita melakukan pendekatan harus seperti apa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, sikap kita harus seperti apa? Nah, lanjut, Mbak. Jadi ini yang perlu kita kuatkan, ya. Jadi ini yang saya sendiri juga mulai saya kembangkan belajar, dan ini belajar semua tidak bisa kita langsung jadi. Rasa bahagia itu bisa diciptakan. Jadi tadi saya katakan kalau pikiran kita positif, ya pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Kalau negatif, ya kita akan tidak bisa seperti itu. Jadi kenapa? Karena bahagia ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau bahagia kita dalam melakukan sesuatu pasti merasa enjoy, merasa senang, merasa macam-macam, walaupun tidak ada sesuatu pun karena kita merasa bahagia ya dengan
ikhlas gitu. Jadi dan kebahagiaan yang menentukan keberhasilan, bukan sebaliknya. Artinya keberhasilan bukan menentukan kebahagiaan. Ya, banyak orang berhasil tapi belum bisa bahagia karena memang mereka belum mampu untuk mensyukuri. Jadi kalau kita melakukan dengan kebahagiaan, maka akan menentukan keberhasilan. Jadi sedikit pun perubahan itu kita ambil bahagia. Ya, kita bisa bahagia. Kalau bahagia berhasil. Jadi kita diberi sedikit rezeki, misalkan apapun kalau mensyukuri, maka itu sudah berhasil. Jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita kuatkan di dalam memanage emosional tadi. Kemudian bagaimana cara kita mengelola emosi adalah kalau di dalam, lanjut Mbak, chapternya Mbak. Kalau di dalam pembelajaran di rumah tadi, maka kita harus mampu mengelola kebahagiaan tadi. Bagaimana dengan anak kita walaupun dalam kondisi yang rasanya kurang senang dan sebagainya, maka di hadapan beliau-beliaunya, kalau kita dalam mendampingi anak, maka kita harus sikapi emosi kita adalah emosi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tadi dikatakan bahwa sebagai menentukan keberhasilan. Kalau dalam kita mengenal 3-in-1, jadi fungsi otak antara limbik korteks dan batang otak, di situ kenapa anak harus bermain, di situ kita melihat kebahagiaan ini. Ya. Kemudian kalau yang kedua artinya bahwa kita sebagai orang tua kalau mendampingi anak, anggap kita juga ikut belajar. Ya, ikut belajar. Jadi jangan menjadi beban. Kita dialogkan. Jadi kalau kita tidak tahu ya bilang tidak tahu, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kita tidak usah membohongi anak-anak kita. Jadi jangan dikira anak-anak PAUD itu anak-anak PAUD usia dini itu tidak punya imajinasi, ya punya dia. Jadi kemudian yang berikutnya adalah menciptakan situasi belajar di rumah. Jadi menciptakan itu kondisinya harus seperti apa? Tadi sudah dikatakan tadi ya di dalam konsep belajar merdeka tadi. Kalau memang ada kesempatan mungkin saya juga ingin sampaikan bagi-bagi ilmu dengan para pemirsa semuanya tentang bagaimana pembelajaran berdasarkan HUMPIS, ya pendekatan HUMPIS. Jadi semua sarana yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk proses alat pembelajaran. Kemudian mencari pendamping anak belajar. Kalau memang mencari, kalau ibu tidak siap, maka di sini dalam mencari pendamping pada anak kita harus kita diskusikan. Mereka enjoy enggak dengan orang-orang tersebut. Ya, jangan sampai pendampingnya ini orang yang tidak disukai oleh anak kita, walaupun kita sangat senang, sangat percaya pada orang tersebut. Ini akan menjadi beban bagi anak-anak kita. Jadi tipsnya itu adalah di dalam kita mendampingi anak, lanjut Mbak. Tipsnya adalah yang terakhir ini Ibu. Jadi tipsnya adalah bagaimana kita mampu mengelola diri sendiri, ya, menikmati hidup. Jadi kalau masa-masa pandemi ini kita nikmati, seperti setelahnya di rumah saja, itu kan lebih interaksi di rumah kan, supaya apa tidak membesarkan harus seperti itu. Ya kenikmati aja, gitu. Kalau selama kita mampu, ada istilahnya saya lupa itu antara bersabar dan bersyukur gitu ya. Jadi bersabar itu nikmat, kemudian bersyukur itu indah. Jadi ada seperti itu, peribahasa seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur, pandai bersyukur, maka kita akan mampu menikmati ya, apapun yang terjadi. Ya. Dan ini pun saya sendiri sebagai manusia biasa ya belajar juga untuk menikmati ini. Ya tidak mudah memang.
Ini ternyata memang ini latihan bersyukur untuk menciptakan rasa bahagia. Ini yang tadi saya katakan, sering katakan. Ini yang saya bersyukur itu ya harus belajar, ini memang belajar. Ya, menciptakan rasa bahagia itu belajar, tidak bisa. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah seperti itu. Kemudian latihan bersyukur ini bagaimana? Ya, ini tadi yang sudah saya katakan, sugesti positif setiap bangun pagi. Ya, jadi kita harus berpikiran positif terus, ya, harus positif. Kemudian membuat jurnal sebelum tidur. Artinya apa yang kita lakukan, kita sudah ikhlas belum tiap hari ini. Jadi ini memang untuk parenting, mungkin pada suatu saat parenting bagaimana membentuk keluarga yang bahagia. Ini ada, saya kemarin diskusi dengan teman tentang jurnal sebelum tidur ini. Jadi jurnal keikhlasan masing-masing pasangan ini. Jadi antara suami istri saling bertanya, ada jurnalnya tiap hari ini. Pak, ikhlas enggak hari ini? Apa yang saya lakukan? Misalnya enggak ikhlas. Kenapa enggak ikhlas? Apa Ibu tiap dari pagi sampai menjelang tidur geremengai gitu. Misalnya seperti itu jurnalnya. Jadi kemudian latihan mengendalikan emosi, mengenali perubahan tubuh yang menyertai emosi. Jadi kita dengan capek dan sebagainya itu harus kita kenali perubahan-perubahannya. Jadi bagaimana kita menyikapi sehingga emosi kita bisa terkendali. Kemudian hentikan perjalanan emosi, alihkan perhatian sejenak. Ini ada dari teman-teman untuk mengatasi emosi ini memang satu-satunya yang paling murah itu kadung mentok gitu, langsung dia minta waktu untuk tidur pulas. Tapi biasanya kalau emosi itu tidurnya kan tidak bisa pulas ya, tapi harus dilatih Bu, pasrah kemudian berdoa, saya kira tidurnya pulas. Karena ini saya setelah beberapa hari dulu tidak bisa tidur, akhirnya saya pasrahkan itu, sekarang tidurnya pulas terus. Jadi seperti itu. Jadi ini Ibu, apa yang dapat para pemirsa, Bapak Ibu semua teman-teman, apa yang dapat sampaikan, mudah-mudahan dengan informasi-informasi sedikit ini akan menambah wacana kita bahwa kita sebagai orang tua harus mampu menyadari bahwa kita adalah pendidik yang utama dan pertama di rumah. Jadi anak yang di rumah adalah juga merupakan tanggung jawab kita. Proses awal lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan dari anak-anak kita yang kadang-kadang kurang. Jadi sebelum saya akhiri, kemudian pada pertemuan ini saya bisa menyimpulkan bahwa pada saat ini suka tidak suka apa yang sudah saya sampaikan ini tadi, kondisi semacam ini harus kita hadapi, ya. Jadi kita hadapi. Suka tidak suka wajib kita hadapi dengan tantangan-tantangan yang sudah sedikit banyak saya berikan gambaran-gambaran harus seperti apa. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Ya, tadi bangun tidur sudah sugesti positif, maka hasilnya akan positif. Ya. Kalau sudah itu menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, maka hal ini akan menjadi tradisi dan budaya kita, dan itu tidak istilahnya bukan sebagai tantangan lagi. Jadi tantangan karena kita belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, maka tantangan itu sudah hilang dengan sendirinya. Saya kira ini semua pemirsa yang ada di manapun juga, terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada tutur kata kami dan bahasa-bahasa kami yang kurang berkenan, saya kira mohon bisa dimaafkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harto atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Tepuk tangan online. Oke.
Baik Pak, ini langsung aja ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, monggo. Ya, baik. Ini kami bacakan yang ada di chat room dulu ya Pak ya. Dari Ibu Ernawati. Ini, pada masa pandemi ini, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun pembelajaran tetap di rumah. Bagaimana cara pengawasan atau pendampingan sebagai guru dalam pembelajaran tersebut? Terima kasih. Baik, monggo langsung dijawab aja, Pak. Ibu, tadi sudah saya sampaikan, tadi bagaimana caranya, tadi saya katakan kolaborasi. Yang pertama, Ibu harus tahu karakter keluarga tersebut. Kalau toh memang di dalam Ibu melakukan sesuatu, memang kalau bisa memang dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan Ibu dengan standar-standar protokol kesehatan, memang dengan face to face ini lebih bagus kita berdialog. Tapi kalau tidak bisa, Anda tahu nanti Ibu dengan daring dan sebagainya. Yang paling penting Ibu bisa memahami agar terjadi kolaborasi antara guru atau jenengan dengan orang tua anak didik kita. Itu pun banyak Bu, kalau Ibu melihat rencana persiapan pembelajarannya kan banyak di situ. Kalau anak pas nggak mood dengan tema yang Ibu sampaikan di rumah itu, maka orang tua harus berlaku seperti apa. Evaluasinya seperti apa? Nah, evaluasinya tetap pada guru untuk mengetahui tentang perkembangan anak ini. Jadi orang tua hanya tinggal melapor, misalkan Ibu beri tugas apa, kemudian sampai seberapa jauh yang dia mampu. Jadi evaluasinya tetap pada para bunda-bunda PAUD ya, untuk melakukan pada tingkatan-tingkatan tentang pemahaman anak. Saya kira ini dari saya. Iya, baik. Berarti memang dari guru sendiri juga harus turut andil ya Pak ya. Mungkin komunikasi dengan orang tua juga harus lancar, seperti itu ya Pak ya. Iya, itu yang saya sampaikan di sini kolaborasinya itu. Ini. Baik, untuk mungkin jawaban Pak Soeharto sudah cukup menjawab ya Ibu ya. Kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, yang kedua adalah bagaimana kalau orang tua single parent sebagai ibu juga sebagai bapak yang untuk mengurusi ekonomi sulit apalagi di masa pandemi gitu. Nah, gimana itu Pak? Ibu, tadi kan di depan sudah saya sampaikan ya tentang pandemi tadi, perubahan-perubahan terutama ekonomi kita bisa lihat sekarang memang apa namanya ya sangat-sangat saya sudah bisa membayangkan Ibu. Jadi kemarin saya sudah bisa membayangkan karena pengalaman kemarin ada tetangga yang menurut saya sih sebetulnya ya enggak terlalu kurang ya. Tapi karena mungkin pada saat itu pulsanya habis, dia pinjam wifi ke tempat saya. Ngomong begitu. Nah, ini kan suatu kendala Ibu. Nah, ini yang bagaimana kalau Ibu mengatakan tadi pada ibu-ibu yang single parent, memang faktor-faktor ekonomi ini enggak juga menjadi kendala, tetapi tantangannya harus seperti apa? Karena proses belajar harus tetap berjalan. Jadi tadi yang saya katakan tadi, bagaimana orang tua mampu mengelola emosinya tadi. Karena kalau sudah berkaitan dengan emosi itu biasanya orang tua itu paling gampang, apalagi ibu paling gampang, ya. Kalau sudah kepingin nyambel, lomboi kaono, biasanya wis emosinya timbul. Nah, bagaimana kita memanage? Makanya ibu-ibu sebagai bunda-bunda, sebagai para pendidik PAUD, tadi saya katakan karakter keluarga ini harus dipahami. Jadi supaya orang tua juga merasa bahwa mereka tidak terbebani dengan daring yang di rumah ini, ya belajar yang di rumah. Saya kira itu, Bu. Terima kasih Bapak. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi memang pikiran itu sangat mempengaruhi ya Pak ya, mempengaruhi emosi. Jadi kalau pikiran kita bahagia, emosi akan mengikuti. Maksudnya apa-apa itu kita emosi bisa dikendalikan oleh pikiran. Tentunya dengan pikiran yang positif, gitu Bapak ya. Iya. Oke, mungkin jawaban tadi sudah cukup menjawab.
Pak, ini ada yang tanya lagi, Pak. Gimana? Monggo. Waktunya masih bisa atau sekali ini. Apa kita Ye. buka pertanyaan lagi. Ini ada, ini Pak, gimana tips untuk meningkatkan prestasi anak selama online di rumah? Gitu. Ya mungkin ini karena kalau di rumah anak-anak kan cenderung untuk apa ya Pak ya, males lah untuk belajar apalagi online, jenuh melihat laptop atau juga jamnya kan kurang apa ya, kurang efektif gitu kan. Nah itu gimana tipsnya tetap berprestasi walaupun sekolah online seperti itu? Iya. Ya, tadi saya kira juga sudah saya jelaskan bagaimana anak mampu berprestasi tadi, bahwa pendekatan kita terhadap anak ini, bagaimana kita mesti sebetulnya memberikan support, memberikan dukungan. Kalau prestasi dalam bidang apa, sebetulnya juga kita bisa kuatkan, Ibu. Apakah yang berkaitan dengan kognitifnya atau yang seperti apa. Jadi dalam masa-masa yang seperti sekarang, dari para pendidik pun akan paham bahwa tingkat-tingkat untuk menilai kognitifnya, kecuali yang SMA ya, kalau saya lihat yang SLTA itu sudah gampang mereka untuk mengevaluasi, karena proses pembelajaran sama-sama bisa diatasi oleh masing-masing murid. Tapi kalau anak-anak dini sampai misalkan SD kelas 2, itu tahapan-tahapan masih proses pembelajaran yang dini, itu kita harus memberi support saja. Jadi memang orang tua dalam menuntut prestasi tadi di bidang apanya gitu. Sehingga masa-masa, kalau sementara ini masa pandemi, kita menuntut prestasinya dalam disiplin aja. Disiplin aja, itu sudah luar biasa. Artinya disiplin apa? Waktu belajarnya, dia waktu nonton menggunakan gadgetnya dan sebagainya, game-gamenya itu bisa teratur, itu sudah prestasi yang luar biasa. Karena memang pandemi ini di rumah kan kesibukannya lebih individu. Kalau anak tidak diawasi, dia terlalu banyak main game, ya akan sosialnya akan hilang gitu. Nah, oleh karena itu dalam memberikan indikator prestasi, yang mana yang kita inginkan gitu. Kalau sementara misalkan anak saya harus pinter, prestasi kognitifnya harus pandai gini, ya emosi kita harus kita jaga dulu. Karena memang medianya belum nyampe seperti yang dulu-dulu. Misalnya anak bisa langsung praktek, bisa face to face dengan gurunya, saling dialog dan sebagainya. Sekarang kan terbatas. Kalau mau dialog dengan orang tua, misalnya sampai sebatas mana orang tua bisa mampu untuk menyelesaikan itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tipsnya untuk mengukur prestasi, kita buat sendiri aja. Jadi para orang tua membuat sendiri prestasi apa pada masa pandemi ini yang ingin Ibu tuntut. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, jadi mungkin ini prestasinya mungkin dalam hal disiplin gitu ya Pak ya. Ya. Walaupun itu namanya anak sudah disiplin, bisa bangun pagi, kemudian bisa mengikuti sekolah online dengan baik, itu saya rasa prestasi yang cukup baik ya, di dengan kondisi seperti ini ya Pak ya. Iya. Jadi memang orang tua juga harus memahami keadaan yang seperti sekarang. Mungkin lebih di target prestasinya itu seperti apa, mungkin lebih dikerucutkan lagi gitu ya Pak ya. Iya. Ini ada lagi Pak, ada pertanyaan di chatroom. Ini mohon izin bertanya Pak, sebagai orang tua, bagaimana cara agar menahan diri tidak melakukan justifikasi ataupun stigma terhadap anak, Pak? Ini sudah dijelaskan sepertinya Pak ya. Iya, saya kira sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tadi saya katakan lebih Ibu, orang tua harus memahami bahwa anak itu adalah unik, ya. Kalau unik, jelas kita memahami tidak akan yang satu dengan lainnya tidak akan maksud saya berbeda ya satu dengan lainnya. Jadi kita dalam menanggapi anak-anak masing-masing individu ini bisa berbeda-beda, bervariasi. Jadi sehingga anak juga merasa enjoy, jenengan enjoy, orang tua enjoy,
Jadi maka proses dalam membentuk komunikasi menjadi positif. Saya kira gitu. Oke, jadi memang kembali lagi ke pikiran, gimana caranya kita pikiran gitu ya Pak ya. Oke. Ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Bagaimana cara memotivasi anak supaya lebih rajin belajar? Di sini orang tua menunjukkan contoh kakak A, dia pandai dan rajin belajar. Tujuannya orang tua sebenarnya untuk memotivasi, apakah ini diperbolehkan. Jadi membandingkan yang lebih baik untuk tujuannya motivasi itu boleh nggak Pak? Tadi sudah saya kasih contoh ya Bu, anak saya tadi ya. Jadi kita harus paham banget gitu ya, walaupun membandingkan untuk yang positif. Tapi karena anak merasa bahwa kemampuan mereka tidak seperti kakaknya, ya tidak bisa. Ya seperti yang saya katakan contohnya anak saya tadi. Saya pernah dianggap bukan ayahnya karena saya membandingkan pada kakaknya yang lebih cerdas, lebih disiplin. Padahal anak yang terakhir ini, yang ketiga ini tidak seperti itu. Akhirnya dia bilang ke teman saya, aku paling duduk anaknya ayah. Setelah saya tanya, kenapa kamu bilang gitu? Iya, wong ayah selalu membandingkan dengan Mas gitu. Jadi Ibu mohon maaf, Ibu dari membandingkan ini pun harus dilihat yang keunikan tadi. Apakah anak mampu itu? Walaupun bertujuan positif. Karena tingkat kemampuan mereka berbeda dengan kakaknya. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Itu yang katakan tadi memahami belajar yang merdeka tadi itu, ya. Jadi keunikan ini perlu dipahami oleh semua orang tua. Saya kira itu, Mbak. Iya, jadi memang kita harus tahu dulu apakah karakter anak ini ketika dibandingkan itu termotivasi atau malah iya. Akan dikhawatirkan semakin menurunkan dia, meremehkan dia gitu loh. Iya. Oke, jadi memang itu Bu, kembali lagi kita harus mengerti karakter anak seperti apa. Walaupun dia kakak adik, walaupun kembar saja, tentunya karakteristiknya berbeda sekali ya Pak ya. Iya. Tidak bisa disamakan seperti itu. Oke. Ini Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar ketika di rumah? Gitu. Ketika orang tuanya sama sibuk, misalnya orang tuanya WFH juga gitu ya Pak ya. Kemudian anaknya juga school from home. Nah, itu gimana mengoptimalkan kegiatan antara orang tua yang harus juga menghandle pekerjaan dan juga mendampingi anak yang sekolah. Iya, saya lebih fokus ke anak Ustadz ini. Jadi kalau pendampingan pada anak Ustadz ini sebetulnya banyak sih pendekatan-pendekatan. Jadi model pendekatannya bukan model pendekatan yang sifatnya instruksional, tapi makanya di PAUD ini lebih kuat daripada bermainnya karena dengan bermain itu anak akan terangsang. Dan ini yang kadang-kadang tidak pernah dipahami orang tua bahwa anak yang sering membongkar mainannya, kita menganggap merusak. Padahal sebetulnya anak tersebut ingin tahu permainan itu seperti apa. Sehingga tiba-tiba orang tuanya marah. Belikan mainan dirusak. Padahal anaknya sebetulnya tidak merusak. Jadi imajinasi mereka ingin tahuan. Itu yang perlu dipahami. Untuk mendorong sebetulnya sambil bekerja, seperti misalnya kalau balita-balita yang umurnya 4-5 tahun itu kan sudah bisa kita ajak misalkan lagi masak, lagi apa. Di situ ada proses pembelajaran. Jadi misalkan bayam sayurnya apa, di sini pilih yang kecil sama yang panjang. Jadi itu sudah proses pembelajaran sebetulnya. Ya memang permasalahan kalau berkaitan dengan kesibukan masing-masing, kalau kita memang sama-sama tidak memahami, tidak akan ketemu. Tapi seberapa besar waktu yang kita siapkan untuk anak, ini sekejap pun kalau memang potensial, memang begitu komunikatif, walaupun 5 menit, itu anak sudah merasa diperhatikan. Dan kita tinggal memikirkan apa yang mereka harus lakukan. Jadi pendekatan yang pertama adalah pendekatan bagaimana membuat situasi kondisi anak ini lebih enjoy.
enjoy, kemudian lebih suka dan sebagainya, maka kita akan memudahkan untuk memberikan tugas-tugas yang selanjutnya. Saya kira ini, Mbak. Mungkin untuk peserta yang belum mute, mohon di mute untuk tidak mengganggu ya. Oke, baik, itu penjelasannya memang sangat jelas sekali. Jadi untuk mendampingi anak belajar, kita juga harus menyiapkan waktu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, kita harus menyiapkan waktu. Kemudian apa itu namanya? Walaupun sibuk apapun orang tua, tapi untuk anak juga harus disiapkan gitu ya Pak ya. Entah waktunya, kemudian apa itu namanya energinya gitu. Jadi memang apalagi untuk anak usia dini ya yang memang waktunya mereka mengeksplor apapun gitu kan. Untuk berantakin mainan juga merupakan kegiatan eksplorasi gitu ya Pak ya. Iya, iya. Baik, sangat menarik sekali Pak penjelasannya. Kemudian sangat informatif sekali untuk orang tua yang menghadapi tantangan di masa pandemi COVID 2019 ini. Mungkin akan sangat bermanfaat sekali Pak ya. Iya. Oke, Pak Harto, mungkin ini waktunya cukup, pertanyaannya juga sudah cukup. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi sebelum kami menutup acara pada siang hari ini? Itu yang ingin saya pesankan pada orang-orang tua tadi, sebagaimana yang tadi Ibu bisa melihat lagi bagaimana masa-masa pandemi tadi sesuai dengan perubahan-perubahan baik mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan berikutnya yang mengalami perubahan-perubahan, maka kita harus siap untuk istilahnya katanya new normal gitu ya, perubahan-perubahan baru itu yang harus kita sikapi sehingga Ibu akan, kalau sudah terbiasa maka tantangan ini sudah menjadi bukan tantangan lagi. Jadi selamat, Ibu harus punya semboyan yang tadi disampaikan, kita bisa. Jadi kalau kita bisa, pasti bisa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak penyampaian materinya. Jadi memang itu yang disampaikan Pak Harto untuk mempersiapkan tantangan di masa pandemi COVID ini. Jadi kita memang harus siap nggak siap, kita harus siap. Nah, menyiapkan itu harus memiliki pikiran yang positif agar kita selalu bahagia. Dan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan sekarang akan menjadi perilaku yang baik kalau dilakukan terus-menerus seperti itu. Demikian webinar hari ini. Saya rasa sangat bermanfaat sekali ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Soeharto selaku narasumber kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih kepada para hadirin yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan. Acara ini kami tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link, belum mengisi presensi, mohon mengisi melalui link yang kami bagikan. Bukan video.